Jumpa kembali di Ramadan terus-menerus atau membakar dosa terus-menerus dalam konteks Ramadan yang menyatukan. Seperti biasa pemirsa, di dalam dialog ini ada frame, ada aturan. Yang pertama, kita kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Yang kedua, kurangi perdebatan. Dan yang ketiga pemirsa, jangan olok-olok. Karena itu marilah kita perdengarkan. Mas Ayub, dibaca surat 4 ayat 59. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu athi'u Allah wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war rasul in kuntum ila Allah war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Artinya, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kamu. Terus kemudian, jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah, Al-Quran dan Rasul sunnahnya. Pertama pemirsa, jangan lupa kembali ke Al-Quran dan As-Sunnah. Yang kedua, frame kita, kurangi perdebatan. Surat 40 ayat 56. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sesungguhnya orang-orang yang memperdebatkan tentang ayat-ayat Allah tanpa alasan yang sampai kepada mereka, tidak ada dalam dada mereka melainkan hanyalah keinginan akan kebesaran yang mereka sekali-kali tiada akan mencapainya. Maka mintalah perlindungan kepada Allah. Sesungguhnya Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Pemirsa, kurangi perdebatan. Sekali lagi, kurangi perdebatan. Yang terakhir, frame kita, jangan lupa olok-olok tidak dibenarkan. Surat 45 ayat 9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dan apabila dia mengetahui barang sedikit tentang ayat-ayat kami, maka ayat-ayat itu dijadikan olok-olok. Merekalah yang memperoleh azab yang menghinakan. Ternyata ngolok-ngolok itu dapat azab. Pemirsa, seperti biasa, dalam dialogis ini ada judul. Judul untuk malam ini adalah Islam dan golongan. Seperti biasa pemirsa, juga ada passwordnya. Password hari ini, Islam yang satu. Dan jangan lupa, catat nomor teleponnya. Yang nulis saja lupa, apalagi yang tidak nulis. Yang pertama, 021 574 3478. Sekali lagi, 021 574 3478. Untuk yang di Jabodetabek, 574 3476. Seperti biasa pemirsa, saya selalu ditemani oleh sahabat santri. Untuk kali ini tidak terlalu jauh. Yang pertama, saya akan ditemani oleh sahabat santri dari Bekasi. Saya dengar dia seorang olahragawan. Monggo masuk, Mas. Siapa namanya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa namanya? Priyo, ya. Oh, Mas Priyo. Duduk dulu, Mas Priyo. Ya. Dari Bekasi kah? Ya, dari Bekasi, ya. Alhamdulillah. Yang kedua, pemirsa, saya ditemani agak jauh. Sahabat santri juga. Dengar-dengarnya sih PNS. Nah, saya undang Mas Arfan.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, luar biasa. Silakan duduk Mas Arfan. Pemirsa, sejenak saya ingin memanfaatkan bincang-bincang ini kepada yang muda dulu ya. Ya, boleh? Prio? Ya, Wah, luar biasa. Dari Bekasi. dari Bekasi. Pemirsa, kita coba. Katanya Al-Quran itu manusia. Bisakah? Atau berlakukah untuk olahragawan? Kita lihat. Ngomong-ngomong, olahragamu apa ini? Olahraga saya bela diri, Jak. Bela diri. Iya. Silat, karate, tinju, atau apa? Olahraga yang saya tekunin ini namanya tarung derajat. Tarung derajat. Tarung derajat. Tarung derajat. Tarung derajat. Apa maksudnya itu? Tarung itu membela. Membela. Derajat? Derajat itu harga diri. Membela harga diri. Ada mutunya? Ada. Apa itu? Yang kita pakai itu motonya aku ramah bukan berarti takut. Aku ramah bukan berarti takut. Terus? Aku tunduk bukan berarti takluk. Aku tunduk bukan berarti takluk. Luar biasa, subhanallah. Kenapa kamu kok tiba-tiba tertarik datang ke tempat ini? Emang suka sama Quran? Iya, saya tertarik untuk mempelajari Al-Quran itu dengan lebih dalam lagi. Jam berapa belajarnya? Biasanya sih kalau saya baca Quran itu menjelang tidur. Pakai bahasa apa? Nanti kita bahas. Pemirsa yang kedua, saya ditemani oleh sahabat saya. Betul dari PNS? Ya, betul. Apa singkatan PNS? Pegawai negeri sipil. Oh, bukan pegawai negeri sosial. Enggak, masalahnya kan ini harus sosial nih di bulan puasa seperti ini. Ngomong-ngomong, Iya, Cak. ada gaji 13? Ada, Cak. Ada. Ada. Itu kan banyak tuh orang yang nggak bekerja seminggu sebelum dan seminggu sudah karena ya harus steril di bulan puasa ini. Itu anaknya buka loh, anaknya perlu sahur. Apa nggak kita pikirin? Ya justru itu. Maksud saya gaji 13 itu loh. Iya. Itu. Harus, Cak. Harus ya. Harus. Luar biasa. Mas Arfan, Ya, siap. ngomong-ngomong PNS-nya dari mana? Saya di salah satu kabupaten di wilayah Sumatera Selatan, Tepatnya? di Martapura. Martapura. Ya, Martapura. Martapura. Sebagai apa di sana? Saya sebagai kepala bagian organisasi. Subhanallah, subhanallah. Mas Arfan, Ya, jadi seorang PNS, ya, kan ada istilah fakta integritas, ya. gitu ya. Ya. Kalau masuk partai, Ya. Semen berani nggak menyatakan fakta integritas, tapi untuk kali ini beda, berani? Berani, Cak. Bener nih, Bener. tak buka ayatnya. Siap. Silakan. Sudah pernah baca belum kira-kira ayat ini? Surat 60 ayat, 60 ayat 12. 60 ayat, 12. 12. Coba lihat. Coba saya ingin tahu ya, apa sih itu? Coba. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hai Nabi, Hai Nabi. Terus? apabila datang kepadamu perempuan-perempuan yang beriman Mm-mm. untuk mengadakan janji setia bahwa mereka tidak akan mempersekutukan sesuatu pun dengan Allah, Satu. Tidak usah. Terus? tidak akan mencuri, Dua. tidak akan berzina, Tiga. tidak akan membunuh anak-anaknya, Tidak akan berbuat kekerasan. Empat. tidak akan berbuat dusta yang mereka ada-adakan antara tangan dan kaki mereka, Tidak bohong yang kelima. Terus? dan tidak akan mendurhakaimu dalam urusan yang baik, Tahan. Ada 6 tuh. Tidak Ya. menyekutukan Allah. Tidak nyolong. Zina. Tidak zina. Tidak melakukan kekerasan. Tidak bohong. Dan juga tidak durhaka dalam perbuatan baik. Berani nggak? Siap, Cak. Berani. Siap. Ya. Kalau PNS semuanya gini aman nggak? Alhamdulillah. Mudah-mudahan. Bukankah ini merupakan satu ya katakanlah awal dimulai sebuah revolusi mental? Ya. Berani? Berani, Cak. Bener nih? Mudah, ya. Luar biasa. Pernah dibaca di Al-Quran itu? Alhamdulillah sudah. Jadi beda ya. Beda. Ketika tidak mengerti Quran dengan mengerti Quran. Jelas jauh, Cak. Jauh ya. Jauh. Itu. Selain dari sekedar seorang PNS, saya dengar katanya sudah mulai dakwah. Alhamdulillah sudah, Cak. Udah Dakwah. 2 Mau tahun. balik dong. Ya, Hah? bisa dikatakan seperti itu. Mau balik itu apa? menyampaikan, Penyampai. penyampai. Yang disampaikan apa? Al-Quran. Al-Quran. Iya.
Al-Quran apa karya tulis? Al-Quran, Cak. Apa karya pikiran? Al-Quran. Kenapa enggak nyampein yang lain? Ya, Al-Quran adalah sumber kebenaran, Cak. Yang benar. Iya, Cak. Hah? Benar. 69 dan 51. Gitu. Oh, sudah hafal ya? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa innahu lahaqqun yaqin. Artinya, Dan sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar kebenaran yang diyakini. ada berapa benar? Coba ulang lagi. Dan sesungguhnya Sesungguhnya apa main-main? Sesungguhnya. Terus? Al-Quran itu benar-benar kebenaran yang diyakini. Udah sesungguhnya Benar, benar, Kebenaran. kebenaran Ya, yang diyakini. mentok nggak? Mentok kan? Seneng ya pelajaran begituan? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Artinya terkesan selama ini kan Quran nggak begitu populer gitu loh. Iya. Ya, makanya saya bilang yang begituan. Karena Pak Rasul juga pernah mengeluh kepada Allah. Ya, surat 25 ayat 30. Banyak orang yang tidak memperhatikan Quran. Diacuhkan. Loh, kok hafal kamu? Karena sering baca. Alhamdulillah, sering baca. Ya, silakan. Berkatalah Rasul, Ya. ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Quran itu suatu yang tidak diajukan. Sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Quran itu Yang tidak. Suatu ya, yang tidak sesuatu yang tidak diacuhkan, tidak diperhatikan. Itu bahasa Arabnya apa? mahjuro. Mahjuro. Saya bikin dari awalnya. Coba. Wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Ulang lagi bahasa Arabnya pelan-pelan. Wa qala Tahan. ar-rasul Wakola. Apa kola itu? berkata. Rasul berkata. Rasul berkata. Atau Rasulullah bersabda gitu. Rasulullah bersabda, Apa sabdanya? ya Tuhanku, Ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Quran itu suatu yang tidak diajukan. jadi dari dulu Rasulullah sudah merasakan itu ya, Ya. bahwa kaumnya sudah gak gitu susah ngomongnya, gak gitu, Ya, gitu populer ya. Indahkan. gak itu mengindahkan. Saya baca ada 56, 81 itu apa ya artinya? Coba ya. Tidak mengindahkan itu. Coba. 5681. Iya, coba. Maka apakah kamu menganggap remeh saja Loh. Al-Quran ini? Coba ulang lagi. Afa bihadzal hadisi antum mudhinun. Apakah? Apakah kamu menganggap remeh saja Al-Quran ini? Oh, jadi Al-Quran sering dianggap remeh ya ketika itu ya. Ya. Sekarang nanti pemirsa pelan-pelan kita bahas. Tapi sejenak kita harus rehat. Jangan lupa Ramadan yang menyatukan. Kain Nusantara mengenal tradisi pusaka turun-temurun. Lembar demi lembarnya memiliki nilai seni, sejarah, edukasi, budaya, dan ekonomi. Kain Nusantara mengandung historis dan wujud identitas Indonesia yang menjadi kebanggaan bersama milik bangsa. Kain Nusantara setiap Jumat pukul 10 di TVRI, saluran pemersatu bangsa. Mari kita mulai. Pertama kita masukkan bawang. Oke. Lalu taburi merica secukupnya. Merica. Untuk menambah rasa kita tambahkan jangkrik. Makanya pakai TV digital. Tinggal pasang set-top box, gak usah ganti TV dan antena. Gambar lebih bagus, suara lebih jernih. Dipersembahkan oleh Kominfo dan TVRI. Ramadan yang menyatukan. Pemirsa, gabung kembali di Ramadan terus-menerus. Mas Arfan Ya. dan juga saya kok lupa terus ya. Prio, Cak. Mas Prio. Ada nggak kesan? Masih ingat judulnya tadi? Hari ini Apa judulnya? Islam dan Islam dan golongan. golongan. Apa di benaknya Prio yang ingin ditanya?
Saya ingin bertanya gini, Cak. Karena kemarin menyimak yang hari sebelumnya, itu kan bicara nonton tentang sebelumnya? ketetapan. Nonton ya? Nonton, sebelumnya. Cak. Terus? Ketetapan dari rasul-rasul yang sebelumnya itu berlaku sampai rasul yang terakhir. Berarti Islam itu dari dulu semua rasul Islam dong, Cak, kalau gitu. Yang benar. Ini dengar dari orang lain apa punya pikiran seperti itu? Saya punya pikiran begitu, makanya saya Gara-gara ayat kemarin? Iya, Oh, makanya saya mau gitu. bertanya nih di sini. 33 ayat 38. Ini kan ayatnya apa dengerin? Salah nggak nih? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tidak ada suatu keberatan pun atas Nabi tentang apa yang telah ditetapkan Allah baginya. Terus? Allah telah menetapkan yang demikian sebagai sunnahnya pada nabi-nabi yang telah berlalu dahulu. Terus? Dan adalah ketetapan Allah itu suatu ketetapan yang pasti berlaku. Pasti? Pasti berlaku. Oh, berarti Nabi yang terakhir boleh nggak keberatan ikut Nabi yang sebelumnya? Nggak boleh. Terus yang ini ke atas terus boleh nggak keberatan? Nggak boleh. Berarti sama nggak? Sama. Oh gitu ya? Berarti semuanya sama beragama apa? Menurut pikiranmu dulu? Sama-sama Islam, Cak. Oh gitu ya? Kita lihat aja ya? Tapi ini Islamnya Islam yang mana ini, Nanti Cak? kita bahas pelan-pelan. Anak muda begini nih, anak muda. Ya, kita lihat ayatnya. Betul nggak semuanya Islam? Surat 2278. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan Indonesia. berjihadlah kamu pada jalan Allah Terus? dengan jihad yang sebenar-benarnya. Terus? Dia telah memilih kamu dan dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan. Nggak boleh ya memandang agama sempit ya? Ya, ya. Oke, lanjut. Ikutilah agama orang tuamu Ibrahim. Terus? Dia, Allah, telah menamai kami sekalian orang-orang muslim dari dahulu. Oh, Muslim. Muslim semua ya? Muslim. Kira-kira bisa Muslim nggak? Muslim berarti, Cak. Yakin? Kan ngikutin Yakin. sebelum-sebelumnya. Yakin, Cak. Nah, yakinnya dengan ilmu kan? Ya. Ikutin Sebelumnya. sebelumnya. Nggak ada yang beda, sama gitu ya kira-kira ya? Karena Tuhannya satu, Cak. Oh gitu, subhanallah. 384. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Katakanlah, kami beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kami Terus? dan yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Terus? Ishak, Yakub Terus? dan anak-anaknya Terus? dan apa yang diberikan kepada Musa, Isa dan para nabi dari Tuhan mereka. Terus? Kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka. Itu kan? Iya. Jadi sama nggak? Sama, Cak. Berarti. Sama. Nabi Isa? Sama. Surat Muslim. 352. Bahasa Arabnya. فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله Terus? قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله Terus? واشهد بأننا مسلمون. Muslim. Ayo. Bahasa Maka- Indonesianya. Tatkala Isa mengetahui keingkaran mereka Bani Israel, berkatalah dia, Terus? siapakah yang akan menjadi penolong-penolongku untuk menegakkan agama Allah? Terus? Para hawariyin, sahabat-sahabat setia mereka menjawab, kamilah penolong-penolong agama Allah. Kami beriman kepada Allah. Dan saksikanlah bahwa sesungguhnya kami adalah orang-orang yang berserah diri. Kami adalah orang berserah. Berserah diri. Bahasa Indonesia apa? Bahasa Arabnya apa? Muslimun. Muslim. Oh gitu ya. Muslimun. Jadi Nabi Isa berserah diri nggak? Berserah diri. Jadi menurut Prio sama nggak? Sama, Cak. Ya terserah lu ukurannya begini. Oke. Nah, Ya. Mas Arfan. Ya. Ya ini kan saya lulu kan ya anak saya luar biasa. Mas Arfan. Ya, gimana? Apa yang jadi benak panjenengan Saya sempat dalam apa, konteks Islam dan Iya. golongan ini? Gimana? bicara tentang Islam, tentunya yang menggelitik hati saya adalah
Saya yakin saya beragama Islam nih, Cak. Menurut siapa? Menurut saya. Ukurannya apa? Ya, maka itu. Oh gitu, terus Saya pengen tahu. Asik. Ya. Apakah benar perasaan saya Islam? Tapi saya mau tahu Islam yang sebenarnya itu seperti apa sih? Itu maksudnya. Islam yang sebenarnya seperti Iya, apa ya? Karena tadi katanya Islam adalah berserah diri ya. Iya. Iya. Maka kurang pede. Iya, itulah. Daripada pede tapi keblangsat. Ya, itu saya takut. Makanya disuruh buka Qur'annya baru pede. Alhamdulillah, mudah-mudahan. Islam yang bagaimana? Iya, gitu. Surah 384. 83-nya deh, bawah. Ya. 83-nya. Bahasa Arabnya. أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. Artinya? Maka apakah mereka mencari agama yang lain dari agama Allah? Oh, terus? Padahal kepadanya lah berserah diri segala apa yang di langit dan di bumi, ya, baik dengan suka maupun terpaksa. Oh, jadi Islam itu berserah diri, baik suka, dengan suka dan terpaksa. Berarti nggak ada nawar ya? Nggak ada. Oh, nggak ada pilihan? Nggak ada pilihan. Suka apa terpaksa. Bahasa Arabnya apa tadi? Aslama. Aslama terus? Tahu? Islamnya sudah berserah diri total belum? Menurut saya, insya Allah. Proses ke sana. Pemirsa, ternyata nggak bisa Islam diklaim menurut X ayat. Pemirsa, ternyata Islam itu tidak ada tawar menawar. Islam itu suka ataupun terpaksa. Jadi yang dimaksud Islam itu berserah diri, suka atau terpaksa. Berarti Islam ini berlaku nggak untuk makhluk ya? Iya, berlaku. Jadi Islam tidak hanya untuk manusia ya? Iya, kalau lihat. Siapa aja mulai lagi cahaya. Siapa pemirsa dengerin? Ya. Maka apakah mereka mencari agama yang lain dari agama Allah? Padahal kepadanya lah berserah diri segala apa yang di langit dan di bumi. Berserah diri segala apa yang ada di langit dan di bumi. Cuma manusia apa semuanya? Semuanya. Matahari berserah diri enggak? Oh iya. Harusnya. Harus. Tumbuhan, flora, fauna, hewan, pasti. Manusia, apalagi? Harusnya berserah diri. Berserah diri. Pemirsa disebut berserah diri itu bukan berarti kita terlentang di tengah lapangan. Berserah diri itu maksudnya bersedia diatur oleh ketetapan Tuhan. Maka seluruh alam ini sudah diatur oleh ketetapan Tuhan. Matahari dari timur tenggelam ke barat. Terus seperti itu. Tapi entar lagi istirahat sejenak. Jangan lupa Ramadan yang menyatukan. Sebuah perjalanan yang melibatkan hati untuk mengetahui apa yang ada di negeri ini. Orang bijak berkata, melihat sekali lebih baik daripada mendengar ribuan kali. Dan aku percaya itu. Menyaksikan dengan mata kepala sendiri apa yang ditinggalkan oleh para leluhur. Sebuah karya besar yang tertata indah di alam semesta yang mempunyai makna dan arti tersendiri bagi pembuatnya. Nah, salah satunya bangunan yang dibangun pada abad ke-9 Masehi ini, yang kita kenal dengan Candi Gedong Songo. Menghargai dan mengabadikan nilai luhur yang ditinggalkan saat mereka meneteskan teluh untuk menjaga bumi Nusantara harus kita lakukan. Pemirsa, gabung kembali di Ramadan terus-menerus dalam konteks Ramadan yang menyatukan. Wah, luar biasa pertanyaannya. Kita adalah Islam. Jangan-jangan masih pengakuan. Ternyata Islam itu adalah berserah diri,
total. Berserah diri itu bersedia diatur oleh ketetapan Tuhan. Iya. Berarti disebut Islam total harus tahu dong ketetapan Tuhan. Oh iya. Emang di mana ketetapan Tuhan? Iya, di Al-Quran. Gitu. Di Al-Quran lagi. Berarti untuk mengetahui kita Islam kafah atau tidak harus tahu apa? Ya harus paham Quran. Alhamdulillah. Harus tahu ya jebakan-jebakannya itu. Oh, iya. Karena ada iblisnya di situ. Asli ya. Surat 2, 108. Harus kafah Islam. Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhannya. Bahasa Qurannya ya, bahasa Arabnya. Kafah. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah. Kafah dalam konteks apa? Lanjut terus. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Loh, ada syaitannya itu loh. Innahu lakum aduwwum mubin. Hai orang-orang yang beriman, ya, masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhannya. Dan janganlah kamu turut langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu. Oh, jadi kalau Islam kafah itu nggak kena setan ya? Iya, kalau kafah tuh. Kalau 1753 ini gimana tuh? Pernah dengar 1753 apa? Pernah ya. Apa itu? Perselisihan. Gitu. 1753 tuh. Dan katakanlah kepada hamba-hambaku, hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik. Sesungguhnya setan itu menimbulkan perselisihan di antara mereka. Jadi yang suka-suka berselisih itu dalamnya siapa? Ya setan ya. Tapi berbeda boleh nggak? Boleh. Yang nggak boleh? Yang nggak boleh berselisih. Alhamdulillah. Pemirsa, Islam kafah itu nggak suka sama perselisihan. Kenapa? Udah jelas aturannya. Udah jelas hujahnya. Gitu. Selain itu apa yang jadi pikiran Mas Arfan atau Mas Priyo? Mas Priyo dulu apa? Ya. Ini Cak, saya mendengar ayat yang barusan itu setan adalah musuh yang nyata bagimu. Kamu tahu kalau itu setan musuh yang nyata bahasa apa barusan? Dari bahasa Indonesianya. Nah, yang kamu pelajari Qurannya bahasa apa? Bahasa Indonesianya, Cak. Jadi paham nggak? Paham. Tapi harus pakai bahasa Arab nggak nantinya? Pelan-pelan. Artinya mau nggak belajar bahasa Arab? Nah, itu saya dalam proses ya? Iya. Nah, Pak, dibaca dua-duanya. Arab dan artinya. Dan artinya. Kalau belum bisa, ya artinya dulu sebagai sasaran antara. Jadi kamu selama ini pakai bahasa apa? Pakai bahasa kaum. Bahasa kaum. Kok kamu tahu ada bahasa kaum? Karena kemarin saya nyimak, Cak. Jadi ada ya berarti kamu yang SMS ya kemarin bahasa kaum nggak ada ayatnya. 14 ayat 4 ya, belum saya buka emang ayatnya kemarin. Kaum. Wah, luar biasa. 14 ayat 4. Kami tidak mengutus seorang rasul pun melainkan dengan bahasa kaum. Nah, itu yang belum saya buka kemarin waktunya ya. Oke ya. Jadi boleh nggak pakai bahasa kaum? Boleh. Kaumnya Rasul yang ada di Indonesia bahasa apa? Ya bahasa Indonesia. Yang buat bahasa siapa? Ayo. Tuhan yang 30-22. Ini enaknya kalau pakai Quran cerdas. 30-22. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah menciptakan langit dan bumi dan berlain-lainan bahasamu. Jadi yang bikin bahasa siapa? Tuhan. Boleh nggak saya menggunakan bahasa Tuhan? Boleh. Boleh ya. Berarti silakan terus belajar. Tapi kalau saya boleh sarankan, jangan sampai Quran dirubah-rubah. Ya usahakan bisa pakai bahasa Arabnya, oke? Siap. Gitu bahasa Arab dan Indonesia gitu. Ya. Ini bahasa aslinya, ini bahasa kaum supaya paham. Gitu. Ada pikiran-pikiran yang masih menggelitik Mas Arfan? Dari judul hari ini Islam dan golongan. Dan golongan ya. Saya agak fokus ke golongan sekarang. Golongan. Islam ini kalau kita lihat itu kan banyak dari terdiri dari golongan-golongan. Oh ya. Cuman yang saya pengen tahu dari golongan-golongan yang banyak tadi, bagaimana sih kita bisa membedakan golongan mana sih yang benar? Oh gitu. Saya takut nanti ketika saya mau lihat Islamnya apa golongannya nih? Ya maka dari itu, Cak. Oh gitu. Saya mau tanya ini. Intinya boleh nggak bergolongan? Menurut pikiran Mas? Boleh saja asal tidak merasa. Oh gitu ya. Kita lihat dulu. Boleh nggak bergolongan ya? Surat 61 ayat 4. Bahasa Arabnya. Inna Allah yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi
Yes. Sofan ka'annahum bunyanum marsus. Catat ya dalam hati. Bunyanun marsus. Coba bahasa Indonesia. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berperang di jalannya dalam barisan yang teratur. Terus? Seakan-akan mereka seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh. Apa itu bangunan tersusun bahasa Arabnya? Bunyan marsus. Nah, jadi boleh nggak berorganisasi? Boleh Nggak berkomunitas untuk dalam rangka mencapai tujuan? kalau ngelihat ayat tadi boleh. Berarti golongan boleh nggak? Ya boleh. Boleh banget. Sebanget-bangetnya boleh. Dan Allah menyukai orang bergolongan. Tapi golongannya bagaimana? Ya itu yang mau Itu kan yang menjadi pertanyaan. Iya betul. Pemirsa di rumah, golongan boleh. Dan Allah menyukai orang yang bergolongan, orang yang punya komunitas. Iya. Kenapa? Karena kejahatan yang tersistem bisa mengalahkan kebaikan yang tidak terorganisir. Sebaliknya, kebaikan yang tidak tersistem akan kalah dengan kejahatan yang terorganisir. Maka sistem dan organisasi diperlukan. Itu. Jadi golongan boleh nggak? Boleh ya. Nah sekarang apa bedanya golongan sama Islam? Ya kalau pernah saya baca Islam itu satu. Gitu, ya. Pemirsa, luar biasa. Memang ada bedanya disiplin ilmu orang yang suka baca Quran dengan yang mungkin malas baca Quran. Jadi itu membedakan golongan dengan Islam. Beda jauh. Golongan mah golongan aja. Islam aja. Tapi soal nama nggak ada masalah. Golongan itu dengan Islam hanya bedanya sedikit tapi jadi besar. Islam itu ajaran, pemirsa. Golongan adalah alat perjuangan untuk mencapai ajaran. Itu loh. Golongan adalah alat perjuangan untuk mencapai ajaran atau untuk menjalankan ajaran. Ini kalau Pak Presiden ya nyuruh gubernur untuk mengirimkan beras kepada fakir miskin. Oke. Antar gubernur dengan berbeda teritorial, alat perjuangannya beda nggak? Ya beda. Bisa pakai kapal bagi nyebrang laut, bisa pakai truk, bisa juga yang hanya sekedar pakai becak. Kalau memang daerahnya dekat. Itu namanya alat perjuangan, pemirsa. Tetapi yang disebut dengan ajaran, berasnya jangan dirubah jadi jagung. Sekali lagi, berasnya jangan dirubah jadi jagung. Nggak boleh. Jadi beras saja. Maka Islam aja. Bahwa ada golongan ya untuk mencapai Islam yang kafah is okay. Makanya ada Islam A, Islam B, Islam C, Islam plus itu monggo nggak masalah. Loh itu golongan untuk mencapai tujuan alias alat perjuangan harus terus. Kenapa? Ngomong-ngomong Islam. Asalmu kata dari apa? Aslama itu sendiri apa banyak? Kalau aslama itu sendiri dan mengajak orang lain untuk menuju keselamatan. Oh, jadi aslama itu sendiri mengajak orang lain berserah diri bersama-sama. Jadi bukan sendiri. Ngajak. Apa yang membedakan antara sendiri dengan yang ngajak? Kalau sendiri itu adalah salima. Oh, salima kalau sendiri. Kalau banyak itu aslama. Aslam. Apa beda huruf yang di situ? Di situ ada tambahan yang di depan itu sebelum sin ada alifnya. Oh, ada alifnya. Ya, ada hamzahnya itu di depan. Yang sehingga itu menunjukkan bahwasanya itu adalah kalau salimah itu tuh sendiri. Itu? Kalau aslama itu sendiri dan mengajak orang lain. Oh, pemirsa, aslama itu lebih banyak lah kepada pemahamannya, mengajak sama-sama. Maka diperlukan sistem, diperlukan golongan untuk agar supaya tercapailah pada tujuan ajaran ini. Aduh, sudah yang telepon. Alhamdulillah. Berarti ini setengah malam juga masih ada yang nonton untuk telepon. Terima kasih ya Pak Ahmad. Ya, Pak Ahmad ya? Pak Ahmad dari Brebes. Baik, monggo Pak Ahmad dari Brebes. Ojo lali passwordnya. Silakan masuk, monggo.
Islam yang satu. Silakan Pak Ahmad. Iya Pak, gini Pak, saudara saya kan kakak saya ikut golongan yang ibaratnya sudah sesat gitu Pak. Coba kurang keras sedikit, coba. Iya. Ya. Saudara saya, kakak saya itu ikut golongan-golongan yang sesat gitu Pak. Jarang nggak pernah ngelakuin sholat. Ikut golongan. Jarang nggak pernah puasa di Ramadan. Itu kalau misalkan udah di meninggal terus masuk neraka atau gimana? Itu pertanggungjawaban ke orang tua apa dimintain Pak orang tuanya. Ulang lagi. Bapak ibu saya. Saudaranya ikut golongan yang sesat. Yang sesat. Iya. Terus orang tuanya sudah meninggal. Terus? Kemudian apa? Ini pertanggungjawabannya kepada orang tua bagaimana gitu? Oh, pertanggungjawaban si anak kepada orang tua ketika ngikutin golongan itu, gitu. Iya. Ditulis ya Pak Ahmad ya. Iya Pak. Ya, surat 31 ayat 15. Ya. Atau kalau lebih enaknya lagi dari 14-nya, lebih tepat. Ayo, 31 14 15. Ya, Dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Terus? Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah. Terus? Dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu. Terus? Hanya kepadakulah kembalimu. Oh, hanya kepadakulah kembalimu. Jangan coba-coba durhaka sama orang tua. Jangan. Tapi pemirsa, lihat dulu sejenak. Jangan lupa, Ramadan yang menyatukan. Salah satu daerah sentral penghasil jati adalah Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara. Namun kini, cerita kejayaan Jatimuna itu mulai memudar. Seiring berkurangnya populasi hutan Jatimuna. Kembalikan kejayaan Jatimuna. Kamp Vietnam merupakan area pengungsi manusia perahu Vietnam akibat Perang Dunia Kedua. Di sini terdapat berbagai jejak sejarah peninggalan mereka yang keberadaannya layak dicatat sebagai monumen kemanusiaan bangsa Indonesia. Sejarah pengungsi Vietnam di Pulau Galang, Batam. Pemirsa, gabung kembali di Ramadan yang menyatukan. Wah, pertanyaannya Mas Ahmad luar biasa. Cuman belum semuanya dibaca, sedikit lagi. Mas Ahmad diperhatikan, jangan lupa ditulis. Tadi 31 14. Kita nggak boleh durhaka sama orang tua. Lanjutin 15-nya. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya. Dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang-orang yang kembali kepadaku. Tahan, Pak Ahmad, ya. Tanggung jawab kita harus tidak durhaka sama orang tua. Ketika orang tua kita mengajak musik, nggak boleh ngikutin, tapi dipergauli dengan baik. Waktunya gendong. Kalau sudah tua,
waktunya menidurkan, waktunya memberikan obat, ya di dunia. Tetapi tidak boleh diikutin ya ajarannya. Selama orang tua kita tidak pernah mengajarkan musyrik, ya harus dipatuhi. Ini tanggung jawab kita. Lalu bagaimana tanggung jawab orang tua kepada anaknya? Gitu kan tadi pertanyaannya? Ya, apalagi sudah wafat. Itu. Sebentar pemirsa. Nah, tak dulu Mas Ahmad ya. Tak terima dulu yang ini. Silakan Pak Agus ya. Monggo Pak Agus dari Banten ya. Monggo Pak Agus silakan. Pak Danur. Nggih. Waalaikumsalam. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Aduh, seneng banget aku nih ketemu Cak Nur nih. Nggih. Lanjut Pak Agus. Monggo. Nggih. Ramadan yang menyatukan. Oh iya, saya yang salah. Nama juga anak Basur Mistuk, aku manusia seperti kamu juga ada salahnya. Tadi untuk kali ini passwordnya Islam yang satu, Mas Agus. Siapa diulang lagi? Islam yang satu. Alhamdulillah. Lanjut Mas Agus. Maaf. Islam yang satu, Brasur. Aduh lah, lali nih. Lanjut, langsung. Lanjut. Ini Cak Nur, aku udah seneng banget nih. Biasanya hari Sabtu Pak. Hari Sabtu, kok ini hari malam-malam begini. Oh ya, Sabtu pagi ya, Al-Quran menjawab ya. Nah, ini mau nanya nih. Ya. Ya. Di Indonesia ini banyak golongan. Ya. Ada golongan A, B, C, D kan. Kadang sering pada yang paling benar sendiri-sendiri. Dan ini gimana sikap kita? Karena kan kita di masjid ada golongan A, golongan B yang mau mendirikan yang mau membangun masjid itu jadi serba sendiri menangnya sendiri. Ini gimana kita? Oke, bagus ya. Terima kasih Cak Nur. Sami-sami. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tak terusin yang dikit aja tadi ya, yang Pak Ahmad ya. Nah, sedikit aja tadi. Bahwa bagaimana tanggung jawab orang tua yang sudah wafat ya. Surat 28 ayat 56. Tenang aja. Orang tua kalau sudah nyampaikan ya sudah. Nah, sesungguhnya kamu tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang yang kamu kasihi. Tetapi Allah memberi petunjuk kepada orang yang dikehendakinya. Dan Allah lebih mengetahui orang-orang yang mau menerima petunjuk. Nah, jadi sudah ada sejarahnya Pak Ahmad. Orang tua sudah, ya nggak kurang-kurang lah. Seperti Nuh, anaknya kafir. Ya, seperti Lut, istrinya kafir. Seperti Nabi Ibrahim, bapaknya yang kafir. Padahal udah nyampein. Nah, Rasulullah sendiri juga punya pengalaman, mamangnya. Artinya, kalau sudah ngasih peringatan ya sudah. Terserah dia. 88 ayat 21, 22. Terserah dia. Aman orang tua mah. Udah nyampein, sudah. Maka berilah peringatan. Karena sesungguhnya kamu hanyalah orang yang memberi peringatan. Nah, jadi kemampuan kita kepada anak udah kasih peringatan nih, Qur'annya ada, ini as-sunnahnya ada, ya sudah. Soal dia mau nggak mau, urusan dia udah dewasa. Nabi Nuh aja juga nggak mampu. Itu loh, jadi udah beres orang tuanya. Lalu bagaimana dengan golongan tadi Mas Agus? Golongan yang mana kita pilih? Nih, baca toh surat 23 ayat 52 sampai 54 ya. Nih. Sesungguhnya. Oh, benar-benar. Lanjut. Agama tauhid ini adalah agama kamu semua. Terus? Agama yang satu. Dan aku adalah Tuhanmu. Maka bertakwalah kepadaku. Lanjut. Dengerin Mas Agus. Kemudian mereka pengikut Rasul itu. Pengikut Rasul apa Rasul? Pengikut. Ulang lagi. Kemudian mereka pengikut Rasul itu. Bukan Rasulnya. Lanjut. Menjadikan agama mereka terpecah belah menjadi beberapa pecahan. Terus? Tiap-tiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada sisi mereka masing-masing. Lanjut. Maka biarkanlah mereka dalam kesesatannya sampai suatu waktu. Tuh, Mas Agus. Ya. Tuh, ya. Pengikut yang begituan mah, Rasul yang enggak. Makanya Rasul sudah mengatakan, nih hadisnya, cuman saya nggak begitu hafal, saya harus jujur. Nggak saya ngajak teman-teman pondok, jadi bisa matching gitu loh.
antara Al-Quran dengan As-Sunnah. Bukan ngarang hadisnya. Baca. Jadi gue sudah tahu aja ini. Coba hadisnya. Syaratnya. Oh iya. An Nabi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iftaraqatul yahudu ala ihda itsnaini wa sab'ina firqah. Wa taftaraqat an-nasara ala ihda itsnaini wa sab'ina firqah. Taftariqu ummati ala 73 firqah. Rawahu Abu Dawud. Artinya Abu Hurairah ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, kaum Yahudi telah terpecah menjadi 71 golongan. 71 atau 72 golongan. Atau 72 terus. Dan kaum Nasrani telah terpecah menjadi 71 atau 72 golongan. Terus dan umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Jadi Rasulullah itu bicaranya ke sini nih. Ya, ada perpecahan sampai 73 golongan. Tadi sebelumnya 71 dari Yahudi ke sini. Dari Nabi Adam udah banyak. Itu. Yang benar yang mana? Itu. Nih, 30, 31, 32. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dengan kembali bertobat kepadanya. Yes. Dan bertakwalah kepadanya, serta dirikanlah sholat. Yes. Dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah. Siapa orang musyrik yang menyekutukan Allah? Yaitu tulis orang-orang yang memecah belah agama mereka, dan mereka menjadi beberapa golongan. Terus tiap-tiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada golongan mereka. Tuh yang kebanggaan itu jadi masalah tuh. Jadi pemirsa, Islam itu ajaran, ya. Ibarat mendaki, itu ada satu, ya, kebun yang indah di sana, ya. Ada berbagai hal yang harus dilihat, dinikmati. Ini Islam nih, ajaran, ada kebunnya di sana nih. Nah, golongan, organisasi, ini kendaraan untuk menuju kebun itu, ya. Nah, diperbolehkan oleh Allah. Kan harus ada sistem. Monggo silakan. Golongan apa saja oke. Organisasi oke. Ya, jadi persoalan ini, mobil-mobil yang menuju ke gunung yang indah itu ribut. Mereka saling merasa mobil saya paling bagus, mobilmu jelek. Ini jadi persoalan. Ini jadi perselisihan karena ada yang bangga. Gitu loh. Mobil bagus kan menurut lo istilahnya. Menurut gua enggak. Ini berbahaya. Maka kita luruskan aja. Kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Ibarat pelari. Ini ada 3 pelari nih. A, B, C. Ya. Nah, si A ini waktu lari start lari dari 0 sampai 100 meter dengan kecepatan tinggi, nggak noleh-noleh. Wah, gitu. Lurus. Pelari B, jangan ketawa kamu. Pelari. Ya, namanya orang juga ada salahnya. Nggak ada orang sakti. Pelari B, ya. Larinya tolak-toleh. Lihat sana, lihat sini, lihat sana, lihat sini. Nyalain sana, nyalain sini. Yang nggak nyampe-nyampe. Mampir-mampir. Nah, lebih-lebih pelari C ini malah nggak lari. Ngelihat orang lain, menilai terus ya nggak nyampe. Lurus hadis namanya. Oh, oke. Pak Iksan. Nah, Ya. Pak Iksan. Ya, Pak Iksan di Tangerang nih, Tanur. Oh, baik. Passwordnya Pak Iksan. Ya. Ya, Islam yang satu. Alhamdulillah, Pak Iksan. Monggo, silakan Pak Iksan. Ya, Pak Tanur mau tanya ini. Ya. Tadi disampaikan ciri-ciri yang Islam itu yang pasrah. Kalau misalkan orang di luar agama Islam tapi dia pasrah gitu, apa dia masih disebut Islam? Ya. Ada orang di luar agama Islam. Di luar agama Islam. Terus? Tapi dia pasrah. Pasrahnya kayak apa? Jengkelong tengah lapangan atau gimana? Pasrah. Makanya berserah diri kepada Allah, Pak Iksan, artinya berserah diri kepada ayat-ayat Allah. Ya, surat 30 ayat 5, 3. Yang disebut kan Tuhannya sama, Janur. Non?
kan Tuhannya sama. Berarti apa yang masih dia disebut paham juga? saya. Yang dimaksud pasrah dengan Tuhan itu yang ini. Didengar dulu 30:53. Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang-orang yang buta mata hatinya dari kesesatannya. Dan kamu tidak dapat memperdengarkan petunjuk Tuhan melainkan kepada orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat kami. Mereka itulah orang-orang yang berserah diri kepada kami. Jadi Pak Iksan, yang disebut berserah diri kepada Allah, berserah diri kepada kami, itu yang berserah diri kepada ayat-ayat kami. Bagaimana mungkin kita bisa ketahui apapun nama agama ayat, dia berserah diri kepada ayat, sedangkan dia belum mengerti Al-Quran. Pemirsa, nanti kita lanjutkan. Masih ada waktu. Sabar. Tapi ada yang melewat, yaitu Ramadan yang menyatukan. Banjarmasin, ibu kota Provinsi Kalimantan Selatan. Sebuah kota yang menjadi salah satu dari 3 kota teladan di Indonesia, yang juga merupakan kota yang memiliki predikat UN Habitat dari Perserikatan Bangsa-Bangsa. Banjarmasin memiliki sejarah yang panjang sejak didirikan lebih dari 500 tahun yang lalu. Dilewati oleh Sungai Barito, Banjarmasin juga memiliki banyak sungai lain, sehingga disebut sebagai kota 1000 sungai. Selain dikenal dengan sejarah dan budayanya, Banjarmasin juga memiliki kekayaan kuliner yang luar biasa. Mari datang dan nikmati pesona Banjarmasin. Pemirsa, gabung kembali ke Ramadan yang menyatukan. Wah, luar biasa pertanyaannya. Mas Andi ya? Coba Iksan. Mas Iksan. Maaf, Mas Iksan. Kok saya juga lupa nih puasa-puasa, heran. Mas Iksan, jadi yang namanya ukuran berat itu kilo. Ukuran panjang itu meter. Ukuran zat cair itu liter. Jadi hidup ada barometer, ada ukuran. Ukuran kebenaran. Halo, Mas Iksan. Ukuran kebenaran Al-Quran dan Sunnah. Maka untuk melihat dia kafir, melihat dia berserah diri atau tidak, ukurannya di situ. Nah, kalau nggak pakai ukuran itu, bagaimana kita melihat ABC? Maka bisa jadi ya agama X, Y, ini berserah diri, walaupun tidak berKTP X. Silakan. Tapi bagaimana kita melihatnya dia berserah diri kalau kita nggak punya barometer dan ukuran? Maka Pak Iksan, ukurannya nanti kita lihat dia sesuai dengan surat berapa, ayat berapa di Al-Quran, baru kelihatan dia berserah diri atau tidak. Gitu. Maka pemirsa, kita harus ngambil jalan yang lurus sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, sehingga kita tahu nih mana kira-kira yang punya potensi. Ya, kita bukan pemutus, hanya Allah yang pemutus potensi untuk dia ini melanggar atau tidak. Gitu. Maka jalan yang lurus, ya, itu nanti harus kita camkan ke anak-anak. Kenapa? Karena Islam sendiri juga wakeh. Islam itu banyak. Ada Islam keturunan. Ada Islam yang diridhoi Allah. Contoh nih, surat 2, 170. Nah, bahasa Indonesianya. Dan apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang telah diturunkan Allah. Wahyu, Al-Quran dan Sunnah maksudnya. Lanjut. Mereka menjawab. Tuh, dengerin jawabannya. Tidak. Nyombong. Terus? Tetapi kami hanya mengikuti apa yang telah kami dapati dari perbuatan nenek moyang kami. Nenek moyang yang diikuti. Terus? Apakah mereka akan mengikuti juga walaupun nenek moyang mereka itu tidak mengetahui suatu apapun dan tidak mendapat petunjuk? Aduh, lemes saya pemirsa.
saya ikut nenek moyang. Ternyata nenek moyang saya dulu nggak dapat petunjuk. Nah Islam yang begini dikritisi oleh Allah. Gitu loh. Jadi Islam yang bagaimana? Yang tadi oleh Mas Arman ditanya, gue nih Islam yang mana nih? Itu. Kalau mau cari Islam yang ini nih. Ya. Surat 385. Itu. Yang diridhoi. Itu. Nah bagaimana nanti? Ciri-ciri orang diridhoi. Kita bahas nanti di segmen selanjutnya, di pertemuan selanjutnya. Ayo baca 385. Barang siapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima agama itu daripadanya. Nggak diterima. Islam yang bagaimana? Nah, 3:19-nya bahasa Arabnya dikit aja. Gitu. 3:19. Inna dina indallahil Islam. Populer ini. Indonesianya? Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Islam yang mana yang diridhoi Allah? Tiada berselisih. Tiada berselisih. Oh, yang nggak berselisih itu ya. Yang rukun, makanya kamu tuh rukun ya, sama-sama Islam. Rebutan. Makanya Islam yang satu. Ya, 4:19:10 yang rukun ya. Ribut yang sama-sama nggak ngerti ribut. Dulu Ayo. Dulu. Ya dulu, lanjut. Sesungguhnya ya orang-orang mukmin adalah bersaudara. Tahan, pemirsa, kita bersaudara, kita satu. Silakan bergolongan. Golongan itu hanya sebagai alat perjuangan kok diributkan. Islam harus dipelajari dulu ini ajarannya gitu loh. Nah, yang paling penting jangan bangga golongan. Akibatnya berselisih, merasa kendaraannya paling bagus. Makanya kamu jangan bangga golongan. Nah, dulu bangga. Loh, kamu kan bisa bahasa Arab, bangga nggak? Ya, enggak lah. Itu. Enggak. Jadi PNS boleh bangga. Nah, kamu? Sama enggak. Loh, kamu kalau bangga nanti kalah loh. Kamu bertanding. Itu karena itu pemirsa. Ya. Kita luruskan ini semua. Dengan apa? Dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Ini namanya Hanif. Maka tadi ada satu pelari yang tadi enggak tolak-tolak. Lurus. Ya. Dari mana untuk mengetahui si lurus ini? 17:9. Baca Sesungguhnya Al-Quran ini memberikan petunjuk kepada jalan yang lebih lurus. Tuh, Al-Quran ini memberi petunjuk kepada jalan yang lebih lurus. Karena itu pemirsa, ternyata waktu pemirsa yang memisahkan kita cepet banget gitu loh. Ayo kita tetap ya tidak beranjak dari kursi itu besok, maksudnya tetap di acara yang sama ya, di telepon yang sama, kring, untuk mempertanyakan semuanya seperti yang tadi sudah bertanya. Karena itu pemirsa, memang Islam itu macam-macam. Ada Islam nenek moyang, ada Islam yang diridhoi Allah. Kita masuk ke yang diridhoi. Perihal golongan pemirsa, golongan itu alat perjuangan. Islam itu ajaran. Jadi alat perjuangan untuk menuju ajaran. Wapi, boleh. Yang nggak boleh itu bangga golongan, bangga sama kendaraannya. Itu loh, sekali lagi bangga dengan kendaraannya. Kenapa? Kendaraan ini dipandang dari sudut pandang kendaraan dia, gitu loh. Maka bangga golongan itu menjadi persoalan. Sehingga Allah sampaikan bahwa bangga golongan, bangga atau merasa paling benar itu menjadi musyrik, menjadi menyekutukan Allah. Kenapa? Karena bisa jadi aturan. Sekali lagi, aturan komunitas mengalahkan aturan Tuhan. Aturan golongan mengalahkan aturan Allah. Maka mari kita manfaatkan golongan-golongan itu menunjang, mengikuti, kemudian sekaligus mengamankan daripada aturan Allah. Bukan golongan, gitu loh, lebih besar daripada aturan Allah. Ini yang berbahaya. Maka pemirsa, dengan Al-Quran dan As-Sunnah, dengan
Al-Quran dan Al-Hadis yang sudah kita bahas kemarin, perlahan-lahan kita akan menuju satu ajaran yang benar. Boleh bergolongan, asal tidak boleh bangga lalu dengan mudahnya menyalahkan orang lain karena satu di depan yang 4 ke belakang. Pemirsa, sampai jumpa besok